Ya karena di framing politik. Karena seolah-olah saya melindungi judi online, kedua saya ikut dalam sindikat ini. Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat belakangan ini. Isu reshuffle seringkali digunakan sebagai alat politik untuk mengkritik kinerja pemerintah atau menekan presiden agar melakukan perombakan kabinet. Salah satu nama yang disorot adalah Menteri Koperasi dan UKM Menkop Budi Aris Setiadi. Segelintir pihak mendesak agar Menkop diganti dengan dalih terlihat judi online. Meskipun kinerjanya justru mendapat banyak apresiasi dari masyarakat terutama di desa melalui berbagai program koperasi. Wakil Ketua Umum Waketum Projo, Freddy Alex Damanik, membantah isu terkait keterlibatan Budi Ari dalam kasus judol dan Budi Ari merasa diperan oleh Adi Kismanto, kata Ba di podcast Deddy Corbuzier. Framingnya ya seolah-olah dengan masuknya si Kismanto ini, ya dengan masuknya Kismanto ini apa namanya pengamanan judol ini dimulai. Seolah-olah Budi Ari menempatkan si Adi Kismanto untuk ini memulai, untuk mengamankan judol. Padahal sudah ada dari dulu. Diikutan. Dia diajak oleh orang-orang yang sudah ada ini, gitu loh. Jadi publik harus tahu ini bahwa si Adi Kismanto ini digarap sama orang-orang ini. Diajak. Setelah pekerjaannya ini masif, Om. Kalau Anda mengatakan begitu, berarti saya bisa mengatakan Pak Budi Ari keprank. Ya ditipu. Kayak keprank kan? Iya, dihianati, Om. Ini pekerjaannya masif. Jadi 50.000 sampai 150.000 kerjanya ini masif, Om. 3,8 juta selama beliau 1 tahun 3 bulan memimpin kementerian itu. Ini tidak ada achievement ini. Cuma dia yang melakukan ini. Tiap hari kampanye anti judol, Om. Kita ini sebagai Projo di seluruh Indonesia disuruh pasangin baliho anti judol di mana-mana. Tiap hari, kalau Om ingat 1 tahun yang lalu, ya di media, di TV, di medsos. Ya tapi kan kalau itu kan kalau itu kan tidak membuktikan apa-apa juga, Bro. Tidak membuktikan apa-apa, tetapi ya saya mau jelaskan. Pidana itu ada mens rea, Om. Ya, ada niatnya. Ya, saya mau jelaskan bahwa niatnya si Budi Ari ini, Menteri Kominfo ini merekrut si Adi Kismanto ini untuk membantu memberantas judol. Bukan seperti yang dibangun persepsi dia letakkan orang itu di situ untuk mengamanin situ judol, bukan. Tetapi ini digarap sehingga Budi Ari bahasa Om tadi dia keprank. Lebih dasar dari itu dia dihianati, kan begitu. Kinerjanya bagus ini orang. Si Adi Kismanto ini bisa kerja nggak sebenarnya? Kerjanya bagus. Om. Bagus banget. Oke, kalau gue sih nggak butuh ijazah, yang penting. Om kan tahu kan, apalagi dunia digital begini. Dunia digital mah ada sarjana hukum kerjanya lebih bagus jadi produser gitu maksudnya. Bagus, Om. Tapi itu kerjanya profesional dan bagus. Terbukti itu. Sampai dia digarap sama orang-orang ini. Akhirnya ikutan korupsi dia. Ikutlah dia korupsi ya. Oke, korupsi. Dia ikutan korupsi ini. Iya, ikutan terima. Oke. Besar berarti dia dapatnya dong. Ada di situ. Ada di situ bagiannya itu. Ini Pak Budi Arinya tidak tahu sama sekali, Pak Budi Ari. Tidak tahu sama sekali. Anda berani bersumpah Anda? Saya bersumpah. Di sesi berikutnya di YouTube Deddy Corbuzier Budi Ari juga menjelaskan bahwa ini framing politik, seolah-olah saya ikut di sindikat judi online. Apa paham kan rakyat marah tuh kenapa? Ya karena di framing politik. Karena seolah-olah saya melindungi judi online, kedua saya ikut dalam sindikat ini, gitu loh. Dan juga saya di framing hal-hal yang lain, termasuk fitnah soal uang, Duta Palma dibilang uang stafsus aja salah, peristiwa duitnya salah. Jadi saya sebenarnya korban fitnah itu. Tapi saya selalu yakin 2 hal. 1, Tuhan tidak pernah tidur. 2, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Luar biasa. Makanya saya yakin, saya berani ngomong. Ini saya udah waktunya untuk ngomong. Karena saya tunggu dari kemarin, kayaknya saya harus terbuka untuk bicara. Kenapa sih Pak? Kenapa tuh Bapak tidak pernah mau bicara yang benar-benar kayak begini dari dulu pada saat? Bukan, saya tunggu dulu dong. Ini kan soal taktik dan strategi.
Taktik dasar. Kan saya mesti tahu ini siapa yang mau gigit nih. Ini, sudah. Jadi sekarang udah tahu nih siapa yang memfitnah Anda, sudah tahu. Yang memfitnah saya tahu, yang gerakin basarnya tahu. Ini udah tahu semua. Udah tahu semua. Udah tahu semua. Makanya berhentilah. Nanti kalian kebakar sendiri tangannya. Karena kalau kalian memfitnah orang, kan alam nggak tidur, semesta mendukung, terkebalik kalian yang kena. Seakan-akan saya terlibat, tahu menau, framing. Kalau diminta keterangan kapanpun saya siap diminta keterangan. Saya jelaskan apa adanya. Selama 15 bulan saya di sana. Pengetahuan, pemahaman saya tentang masalah bisa saya jelaskan semuanya. Termasuk pemikiran Bapak kemana nih, orang-orangnya juga ada dong? Ada dong. Walaupun itu mesti angka-angka itu, data itu mesti di instansi lain. Dalam hal ini PPATK dan Bank Indonesia. Ya kalau orang fitnah, orang prasangka, orang curiga, orang praduga. Bapak kenapa nggak ke polisi aja ngomong? Gini, sewaktu itu saya udah hitung sama teman-teman. Kita langsung nyamperin aja nggak? Jangan dulu. Karena kita mau lihat political game-nya. Ternyata benar ini political game. Jadi ini political game? Political game. Dia mau fitnah saya karena saya tahu Bumi Angus kan projo. Kenapa? Ya karena menjadi ancaman politik ke depan. Walaupun menurut saya kalau untuk membangun negara ini kenapa sih takut sesama anak bangsa? Gitu aja. Enggak, maksud saya kenapa ancaman ke Bapak untuk projonya? Iya. Karena akan jadi partai. TO-nya adalah membumi hanguskan projo. Projo ya? Iya. Bukan saya. Bukan sebagai ketua umumnya. Iya, tapi Budi Ari di sini dalam arti projo ya. Oh iya. Bumi hanguskan. Makanya di framing, di fitnah. Cuman saya pikir udah biar aja. Kita sebenarnya gini. Saya pengen tahu sebenarnya. Ini sebenarnya siapa sih yang mau hantem gua nih fitnah? Udah kebaca, udah sekarang udah. Makanya saya muncul. Makanya ya pede, ya terima nasib lah 3-4 hari digebugin. Supaya di media juga jangan aneh. Pak Budi Ari tidak menerima apapun dari perjudian mereka, dan dia tidak tahu sama sekali. Jadi kita jangan dia tidak tahu sama sekali. Saya bisa tanggung jawab. Terima kasih telah berkunjung di Indonesia Jurnalis TV.